Ya memang kompleknya agak kecil guys, cuman segini aja kompleknya kurang lebih. Tapi walaupun komplek kecil tapi sejarahnya panjang nih guys. Bangsa Eropa bisa sampai ke kota Tanjung Pinang pada tahun 1800-an. Pada itu masih zaman kolonial lah kalau nanti bilang. Oke, kali ini kita sudah sampai di perjalanan kita selanjutnya. Sekarang saya berada di Kehrof. Kalian pada tahu belum Kehrof itu apa? Ya, sekarang saya ada di pemakaman Belanda atau yang biasa familiar sekarang sudah disebut dengan Kehrof. Kehrof adalah sebuah komplek pemakaman Belanda yang dapat diartikan sebagai kuburan. Nah, jadi Kehrof ini dalam artian bahasa Indonesia adalah kuburan gitu guys. Kehrof di Tanjung Pinang terletak di kawasan Kampung Bakar Batu dan kini diberi nama Jalan Kamboja nih guys. Komplek pemakaman ini dinyatakan sebagai komplek elit bukan karena pemakaman orang Eropa dan sekitarnya saja, karena pembangunan makam yang terlihat indah dari hiasan hingga material yang digunakan. Kehrof di Tanjung Pinang adalah bagian dari sejarah bukti Tanjung Pinang waktu itu. Terlihat betapa kosmopolitnya Tanjung Pinang pada waktu itu gitu loh guys. Dan uniknya lagi nih, walaupun makam Belanda akan tetapi di sana juga ada makam bangsa-bangsa Eropa lainnya. Jadi bukan orang Belanda aja yang ada di sini guys. Jadi banyak bangsa-bangsa Eropa yang pada masa itu sudah sampai ke Tanjung Pinang nih guys. Pada tahun 1800-an bangsa Eropa sudah masuk Tanjung Pinang, berarti ya Tanjung Pinang bukan daerah yang tertinggal pada waktu itu guys. Banyak orang Eropa penting dalam perjalanan sejarah Tanjung Pinang zaman kolonial, mulai dari perwira militer, guru, pendeta, residen, hingga pengusaha dan pedagang kaya ada kuburannya di sini semua nih guys. Beberapa di antaranya layak disebutkan karena menyumbang dalam sejarah Tanjung Pinang nih guys. Nah, salah satunya Van der Waal. Van der Waal adalah seorang Belanda yang berdarah Jerman. Jabatan terakhir dia adalah sebagai Residen Van Riau. Dan buah pemikirannya lalu ia mencetuskan kamus bahasa Melayu bahasa Belanda. Pada akhirnya gagasan Bernas Raja Haji tentang bahasa Melayu diwujudkan dalam bentuk kamus ensiklopedis monopoligual berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa. Van der Waal wafat di Tanjung Pinang pada tanggal 2 Mei 1873 di usia 68 tahun. Tapi saya nih guys, makamnya sudah tak berbekas nih guys di sini guys. Nah, selain itu ada pula Nicholas Blommens, adalah pendeta pertama di Tanjung Pinang nih guys. Pendeta pertama di Tanjung Pinang tuh ada di makamnya di sini nih guys. Itu orang Belanda juga nih guys. Wafat pada tanggal 20 Februari 1855 nih guys. Ada pula makam Jan Bronswer. Dia adalah kepala sekolah dasar untuk bangsa Eropa di Tanjung Pinang. Ia wafat di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Agustus 1897 nih guys. Di usia masih terbilang muda sih, 32 tahun 11 bulan. Jan Bronswer adalah orang yang pertama kali menemukan bakat keistimewaan Haji Agus Salim nih guys, ketika ia menjadi pelajar di Hollands Indian School atau HIS. Nah, jadi makam ini nih guys, banyak sejarahnya untuk Tanjung Pinang nih guys. Jadi kalau bisa ya agak diperhatikan aja nih guys. Cuman kan informasi-informasi yang kita dapat di situ masih minim nih guys, karena nggak ada informasi, atau minimal pemerintah menyediakan papan informasi lah bahwa di sana tuh ada makam yang bersejarah sekali untuk kota Tanjung Pinang guys. Ya pada masanya juga Tanjung Pinang bukan daerah-daerah yang tertinggal nih guys. Berarti dalam situasi seperti ini bangsa Eropa sudah masuk dan ya bisa diakui lah gitu. Dalam artian kota Tanjung Pinang ya sudah sedikit maju pada waktu itu. Cuman kondisi sekarang ya bisa dilihat sendiri, banyak yang terbengkalai. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih tanggap lagi dengan situasi-situasi seperti ini, karena banyak unsur sejarahnya di sini. Sejarah Tanjung Pinang juga ya bangsa-bangsa Belanda juga dan lain-lain mungkin banyak juga di sini. Cuman kita banyak nggak tahu nih guys. Ya informasinya minim soal sejarah gini guys. Harapannya sih bisa lebih diperhatikan lagi guys. Oke. Sekarang kita berada di Kehrof.
atau perkuburan Belanda. Kita tengok-tengok ada siapa aja di pemakaman ini, karena ini ya bisa dibilang sih agak terlambat untuk dirawat ya sekarang. Agak memprihatinkan. Kita lihat aja nanti, karena di sini ada toko-toko besar juga yang dimakamkan di sini, toko-toko dari Belanda yang banyak berpengaruh juga sih di Tanjung Pinang. Kita tengok aja nanti siapa aja yang ada di sini. Kita lihat aja di sini guys, banyak makam-makam tapi yang tak terurus dan tak terawat. Nah, di sini nih uniknya, walaupun katanya pemakaman Belanda, di sini juga makam-makam bukan hanya sekedar orang Belanda, tapi di sini juga ada kaum bangsawan Eropa di sini. Nah, jadi kita bisa nengok di sini guys. Makam-makam ini, sini jadi namanya memang kerkhof karena memang dari bahasa Belanda itu adalah kuburan. Tapi kuburan ini bukan hanya dihuni oleh bangsa-bangsa Belanda, tetapi juga bangsa Eropa lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Cuman ya kita kurang tahu juga sih sejarah orang-orang siapa-siapa aja. Cuman di sini ada beberapa orang yang bisa dijelaskan ada di dalam sejarah Tanjung Pinang yang berpengaruh juga untuk kota Tanjung Pinang. Tapi sayang sih guys, kalau sekarang sih udah nggak terawat lagi ya. Bisa kita lihat sendiri macam mana situasinya. Dan sini pun walaupun ya seperti ini kondisinya pemakaman ini, tapi ada beberapa pemakaman Muslim di sini guys. Uniknya di sini, walaupun di sini pemakaman Belanda yang mayoritas adalah non Muslim, tapi di sini ada beberapa makam yang pemakaman Muslim gitu guys. Tapi sayang sih, ini sebenarnya jadi tempat apa ya, cagar budaya ya kayaknya, tapi nggak terawat sih. Sayang banget gitu loh. Sebenarnya kalau ditilik-tilik juga sejarahnya lumayan panjang di sini nih guys. Ya lokasinya pasti kalian tahu lah ya, ini daerah Bakar Batu. Tepatnya di Jalan Kamboja. Dan kita bisa lihat di sini guys. Ini semua nih makam-makam nih guys, tapi udah hancur semua. Harapan saya pribadi, bagusnya pemerintah lebih membudayakan lah situs-situs sejarah ini kan. Karena ini kan pembuktian bahwa Tanjung Pinang juga ya pada masanya juga ya sudah maju gitu, bukan daerah-daerah yang tertinggal gitu. Karena saya baca beberapa artikel juga di sini, makam-makam orang Eropa semua gitu loh. Dalam artian orang Eropa sudah menyentuh Tanjung Pinang dari tahun 1800-an gitu loh. Cuman di sini nggak ada apa ya, penjelasan tentang makam-makam siapa aja dan tugas-tugas mereka ini selama di Tanjung Pinang tuh apa aja. Nah, itu kita kurang tahu gitu loh. Karena sebenarnya ini ya cagar budaya juga ya, sejarahnya banyak juga untuk Tanjung Pinang gitu. Seharusnya pemerintah lebih perhatian lah sama situs-situs seperti ini gitu. Ya, sekarang pendapat kalian gimana guys tentang lokasi ini guys? Mungkin banyak kalian yang sudah tahu juga tentang tempat-tempat ini, tapi kalian nggak tahu makam-makam siapa aja yang ada di sini gitu. Ya seperti bangunan-bangunan ini kan sudah ya ibaratnya nggak terbentuk lagi nih. Kita nggak tahu nih bangunan-bangunan nih. Bangunan-bangunan ini kan ada pada hancur, pada rusak semua. Ya begitulah sekarang kondisinya guys. Ya memang kompleknya agak kecil guys, cuman segini aja kompleknya kurang lebih. Tapi
walaupun kompleks kecil tapi sejarahnya panjang nih guys. Bangsa Eropa bisa sampai ke kota Tanjung Pinang pada tahun 1800-an. Pada itu masih zaman kolonial lah kalau nanti bilang. Tapi pada waktu itu juga ya Tanjung Pinang tahun-tahun seperti itu ya, Tanjung Pinang juga adalah suatu kerajaan yang sukses, jaya waktu itu gitu loh. Makanya Tanjung Pinang ini bukan daerah yang asing untuk warga-warga orang-orang dari Eropa sana gitu loh. Oke guys, sampai di sini videonya. Ya, kalian deskripsikan sendiri tentang situs-situs sejarah ini. Menurut kalian langkah baiknya pemerintah untuk menjaga situs-situs ini tetap terjaga kira-kira gimana nih guys? Nah, oke. Selamat beraktivitas kembali guys.